Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nur Rahman dari kelas TI NFC 202503. Di sini saya izin mempresentasikan proyek saya, yaitu perancangan sistem informasi alat peraga edukasi, yaitu di dalam mata kuliah sistem dan teknologi basis data yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Yati Nurhayati. Oke, jadi judul yang saya ajukan yaitu Sistem Informasi Alat Peraga Edukasi. Jadi sistem informasi APE lah. Jadi alat peraga edukasi itu suka dipakai di di dunia di jenjang pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Dan saya mengambil studi kasusnya yaitu di TKN Al-Ikhlas Puncak. Oke. Untuk latar belakang dan masalahnya sendiri yaitu ada 3 ya. Yang pertama itu manual pencatatan inventaris APE di TK masih berbasis buku fisik yang rawan hilang. Jadi jadi masih bisa masih tidak efisien lah, kadang bisa terjadi human error gitu ya. Itu kayak salah nulis lah, atau hilang, atau lupa data. Yang kedua adalah safety. Kurangnya monitoring rutin terhadap kondisi fisik alat yang berisiko bagi siswa. Itu Jadi kurang terpantau dengan baik gitu APE-nya itu. Jadi kalau misalkan ada APE yang rusak, APE yang hilang, atau karatan, jadi agak sulit lah buat nge-monitoringnya gitu. Kalau misalkan di studi kasus tersebut. Yang ketiga itu efisien, yaitu waktu terbuang bagi guru saat mencari ketersediaan alat di gudang penyimpanan. Nah, jadi kayak kita tuh kayak ngabisin waktu banyak gitu di tempat di gudang ininya gitu, APN-nya gitu deh. Kita misalkan mau nyari balok, kita harus nyari dulu di dalam kardusnya gitu baloknya, belum tipenya apa gitu. Jadi intinya masih banyak lah masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Oke, yang pertama itu ada diagram konteksnya, yaitu ada di sini saya mengambil 3 aktor, yaitu pertama ada admin. Tugasnya itu mengelola data master APE dan validasi kondisi. Jadi yang menginput output APE dan yang mengatur APE itu admin. Yang kedua adalah guru, yaitu melakukan request peminjaman dan feedback pasca pakai. Jadi si guru tuh kayak kayak minta validasi peminjaman, terus kayak laporan, bisa ya feedback pasca pakai gitu, kayak ini habis dipakai rusak, atau dapat informasi alat juga, misalkan yang dipinjam ternyata rusak atau hilang gitu, dan sebagainya. Yang terakhir itu yang ketiga itu kepala sekolah, yaitu menerima laporan pemanfaatan aset digital. Jadi kayak cuma kayak ngelihat laporannya aja gitu. Kalau misalkan guru ini meminjam ini di hari ini, meminjam alat ini, alat A, alat B, di hari A, di hari B. Oke. Next yaitu ada DFD level 0 atau level 1 sama aja. Aliran data. Jadi di sini ada 4 proses utama. Yang pertama ada inventarisasi, yaitu registrasi APE baru oleh admin. Terus ada proses 2, peminjaman transaksi pengguna alat oleh guru. Yang ketiga, monitoring, yaitu pencatatan log kondisi fisik berkala. Yang keempat, yaitu pelaporan atau konsolidasi data bagi manajemen. Oke, jadi pertama ini ada proses inventarisasi ya di proses 1.0.
Nah, pertama-tama itu kita konfirmasi atau notifikasi stok dulu ke admin. Misalkan API-nya tuh ada berapa gitu, itu yang tersedia gitu. Nah, kalau sudah, nanti admin menginputkan lagi ke ke prosesnya gitu. Nanti disimpannya tuh ke tabel alat. Jadi simpan data alat ke data ke data satu, yaitu data alat. Oke. Yang kedua yaitu proses peminjaman dan pengembalian. Jadi eh, apa? Jadi jadi yang pertama tuh kayak mungkin update status alat gitu kan, kayak si ada alat A yang misalkan habis rusak gitu, terus dibenerin oleh adminnya gitu. Nah, nanti masuk ke data alat, data tabel alat. Lalu eh, ini catatan transaksi nanti masuk ke tabel peminjaman. Mungkin kita langsung biar lebih jelas kita turunkan saja ya. Turunkan dulu saja ya yang proses 1.0. Nah, seperti ini yaitu proses 1 inventarisasi. Jadi hanya hanya kayak input output ini aja gitu. API-nya. Yang pertama tuh admin data menginput data spesifikasi API itu dulu, input, terus validasi input, terus data valid, terus ke 1.2 cek duplikasi kayak cek ID nama alat ke tabel alat, lalu statusnya misalkan statusnya data baru nih, terus masuk lagi ke cek duplikasi, terus ke teruskan data, terus ke bawah lagi, terus 1.3 yaitu pemetaan lokasi. Habis itu jadi di dicek dulu ketersediaan rak di lokasi simpan, di data lokasi simpan. Lalu jika sudah ada, nanti ke proses lagi, ke ini detail ruangan dan rak, terus ke proses lagi, habis itu data lengkap ke 1.4. Nah, simpan rekor APE, yaitu nanti ditulis data permanennya ke data alat, dan nanti muncul konfirmasi berhasil ke admin. Jadi seperti itu. Admin divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan semua spesifikasi seperti nama dan tahun perolehan terisi lengkap. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan ke tabel alat untuk menghindari adanya duplikasi data agar tidak ada kode alat yang ganda dalam sistem. Setelah data dipastikan baru, sistem memetakan alat tersebut ke lokasi penyimpanan yang tepat dengan merujuk pada tabel lokasi simpan guna menentukan tersedia rak dan ruangannya. Tahap terakhir adalah proses penyimpanan secara permanen ke database hingga inventarisasi alat peraga tersebut tercatat secara resmi dan siap digunakan dalam proses peminjaman. Oke, jadi kira-kira proses 1 seperti ini gambarannya. Kita lanjut ke proses 2. Proses 2 yaitu detail peminjaman. Jadi detail logika pada proses 2 mencakup pengecekan status stok di tabel alat, validasi ID guru, hingga pembukaan ID record data tabel detail peminjaman secara berurutan. Proses ini memastikan sinkronisasi antar guru dengan ketersediaan fisik alat. Oke, jadi pertamanya tuh cek stok dan alat dulu dari guru ke misalkan pengen mau minjam alat gitu, request pinjam dulu ke sini. Habis itu cek ketersediaan di data tabel alat. Nah, nanti kalau ada nanti info alat ready-nya masuk lagi ke cek stok alat, jadi si guru bisa melihat alat apa aja yang ready gitu. Habis itu validasi usernya, lalu validasi identitas, kayak cek ID guru dulu ke data user system. Habis itu status aktif, statusnya misalkan tervalidasi atau aktif, nanti balik lagi ke 2.2 validasi identitas, lalu proses simpan, lalu teruskan lagi proses simpan ke 2.3. Nah, simpan data peminjaman. Nah, nanti dicatat dulu header dan detailnya ke data 2 yaitu tabel peminjaman. Habis itu setelah itu kita teruskan lagi trigger update ke 2.4 yaitu update status alat. Jadi update stok dipinjam oleh guru, nanti ke data 1 yaitu tabel alat. Oh ya, jadi pas catat dan detail peminjaman nanti bakal muncul konfirmasi berhasil di
yang terbaca oleh gurunya gitu. Untuk proses yang ketiga dan 4 yaitu hanya monitoring doang, jadi kayak ini cuman kayak apa ya, rekap main test ke admin gitu kayak ini data yang tersedianya hanya berapa, terus yang sedang dipinjamnya ada berapa gitu ya. Nah, ini juga identitas alat nanti ke proses monitoring, maksudnya habis itu teruskan ke catat riwayat kondisi, lalu masuk ke data 3 yaitu kondisi APE-nya. Nah, habis data kondisi itu masuk terus ke proses pelaporan. Nanti pelaporan tuh kayak ini di data 2 tuh data peminjaman, nanti eh, histori peminjamannya tuh nanti terus ini di proses 4 gitu. Sama data kolektif alat, jadi yang data alatnya yang sedang dipinjam atau apa gitu, yang tersedia atau yang rusak nanti ada di proses laporan. Nah, proses laporannya akan dituliskan di dokumen laporan ke kepala sekolah seperti itu. Oke, selanjutnya itu IRD atau hubungan identitas. Jadi IRD ini, jadi di sini saya ada 6 tabel ya, yaitu ada alat peraga edukasi, tabel alat peraga edukasi, tabel lokasi simpan, tabel kondisi, tabel user, tabel detail, detail dipinjam, sama tabel peminjaman. Jadi pertama tuh tabel apa ya dulu. Nah, jadi nanti kondisi HP-nya tuh memantau ke tabel alat, terhubung ke tabel alat, lalu alat alat peraga edukasinya nanti akan disimpan di lokasi simpan, tabel lokasi simpan. Lalu alat peraga edukasi akan terdaftar dalam detail pinjam. Nanti detail pinjam memiliki peminjaman, lalu eh, sistem melakukan peminjaman ke ini ke ya apa peminjaman APE ke tabel peminjaman seperti itu. Oke, selanjutnya itu normalisasi. Di sini saya ada tiga, tak ada sampai saya turunkan sampai tiga ini ya, tiga tree normal form atau 3 NF. Oke, yang pertama yaitu yang tidak ternormalisasi, yaitu UNF. Yang pertama itu ada ID pinjam, nama guru, jabatan, tanggal pinjam, sama ini masih acak-acakan ya karena bentuk tidak ternormalisasi. Jadi alat, ID nama, jenis lokasi. Oke. Nah, habis itu tidak diturunkan menjadi first normal form atau 1NF. Itu ada ID pinjam, nama guru, jabatan, tanggal pinjam, ID APE, nama alat, jenis APE, lokasi simpan. Di sini itu masih apa ya? Masih kurang rapi karena ini nama 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 gurunya ada dua, jadi dan ID pinjamnya jadi sama, jadi masih belum terstruktur lah. Nah, karena ya ininya ada dua gitu. Walau karena kenapa ada dua? Karena ini nama alatnya berbeda. Yang satu meminjam puzzle dan balok gitu. Jadi ada dua alat yang dia pinjam gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu 2NF second normal form. Itu di sini ada tiga tabel ya, yaitu ada tabel user, tabel alat peraga, dan tabel peminjaman. Itu yang isinya tabel user itu isinya ID user atau primary key, nama lengkap, dan jabatan. Kayak yang tadi itu kan ada dua guru yang meminjamnya, jadi nama lengkapnya tuh Ani dan Ibu Sari gitu. Ini ID-nya dan ini jabatannya. Eh, Lalu yang kedua ada tabel alat peraga. Eh, ini ada ID APE atau ada ID APE, pemilikinya, nama alat, jenis APE, lokasi simpan, dan ruangan. Nah, di sini sudah mulai tersusun ya. Jadi, misalkan ID-nya A1 puzzle, jenis APE-nya indoor, lokasi simpannya di rak A, ruangannya di sentra. Nah, ini balok, jenisnya indoor, lokasinya di rak B, ruangannya di sentra. Dan yang ketiga itu ada ayunan, ada jenisnya outdoor, lokasi simpannya taman, dan ruangannya di luar. Yang selanjutnya ada tabel peminjaman, yaitu eh, yang pertama ada yang ketiga ada tabel peminjaman, isinya itu ada ID pinjam, ID user,
tanggal pinjam, dan ID APE. Jadi ID pinjam itu primary key-nya, ID user dan ID APE itu foreign key-nya. Oke, jadi tabel peminjaman misalkan ada satu guru yang meminjam ke si Bu Aneh ini. Nah, ID usernya masukkan, ID pinjamnya masukkan, habis itu tanggal pinjamnya dan ID APN-nya di tabel alat peraga ini. Oke, yang selanjutnya itu normalisasi yang 3NF, yaitu third normal form. Tabel lokasi pertama ada tabel lokasi simpan, ada ID lokasi, nama rak, dan ruangan. Lalu yang ketiga juga tabel alat peraga edukasi, ada ID APN, nama alat, jenis HP, dan ID lokasi simpan. Jadi sebenarnya dua NF itu sudah bisa digunakan gitu. Cuman kalau misalkan ingin diturunkan lagi ya paling cuma mentok sampai sini gitu, tabel lokasi simpan dan alat peraga edukasi yang lebih banyak lagi gitu. Oke, yang terakhir yaitu tabel relasi ya. Ini sama kayak IRD gitu. Sebenarnya nggak beda jauh gitu kan. Nah, tabel relasinya dari alat peraga edukasi, ya, ID APE-nya ya, primary key, terus ke sini jadi foreign key ininya. Nah, ini ada spesifikasi tabelnya, misalkan tabel user system, primary key-nya di mana, di ID usernya itu primary key-nya. Di tabel alat peraga, primary key-nya ada di ID APE, dan foreign key-nya ada di ID lokasi peminjaman. Tabel peminjaman, primary key-nya ada di ID pinjam, foreign key-nya ada di ID user. Terus yang terakhir tuh tabel detail pinjam, dan primary key-nya ada di ID detail, lalu foreign key-nya ada di ID pinjam sama ID APE. Kira-kira seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Nah, mohon maaf bila ada banyak salah, karena pasti banyak ya. Karena saya juga masih belajar tentang materi yang Ibu sampaikan gitu kan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi saya. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.